lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semua sebutkan haleluya. Mari kibarkanlah pancinya. Yesus Raja segala Raja. Haleluya. Mari bangkit gerejanya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita kibarkanlah pancinya. Yesus Raja segala Raja. Haleluya. Mari bangkit gerejanya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang. Yesuslah Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Amin. Haleluya. Oh, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan siapkan hati kita ya. Untuk sama-sama kita akan mendengar firman Tuhan di pagi hari ini. Dan doa ini akan dinaikkan oleh haleluya Bapak Brudi Tiko Alu ya, dari Jerman. Haleluya, praise the Lord. Oke, shalom semuanya. Ya, shalom. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, pada pagi yang indah ini kami mengucap syukur di mana kami boleh bertemu satu dengan yang lain di Zoom CLCC. Bapa Surgawi, dikuduskanlah namamu. Dan kami sudah memuji dan menyembahmu untuk kasih yang telah kau nyatakan dalam Yesus Kristus. Dan sekarang tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu oleh pengembala kami, Pastor John Sarbunan. Urapi dia dengan darah-Mu yang kudus dari awal hingga akhir. Terima kasih Roh Kudus, biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak-Mu Tuhan. Apapun yang disampaikan dapat menjadi rema dan berkat buat kami semua. Buat kami yang akan mendengarkan firman-Mu, kami siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan melalui Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menyembah-Mu dan rahmat Tuhan yang disediakan bagi kita setiap hari. Capailah itu dengan semangat setiap hari, serta harapan yang tak pernah putus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus bersama Roh Kudus menyertainya. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Terima kasih Pak Budi untuk doa yang sangat indah sekali. Sudah dinaikkan dari Jerman. Tuhan memberkati Pak Brudi dan Bro Salim. Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Amin ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, Tuhan Yesus sungguh baik ya di dalam kehidupan kita sekalian. Amin. Haleluya. Oke, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi ini, dan saya percaya ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib
yang Tuhan akan nyatakan ya buat kita sekalian di pagi hari ini. Oke, puji Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik. Katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Amin ya. Ya, oke. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Ya, selamat bergabung Ibu Beli dari Kota Jayapura, Papua ya. Sudah bersama dengan kita semua di pagi hari ini. Oke, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Dalam sorotan tema kita di pagi hari ini adalah kemuliaan Allah ya. Kemuliaan Allah dalam pelaku kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman ya. Firman itu adalah kebenaran. Jadi kemuliaan Allah dalam pelaku kebenaran itu artinya orang-orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, apakah benar ada kemuliaan Allah di dalam pelaku kebenaran atau pelaku firman? Jawabannya pasti ada. Ya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak menjadi pelaku firman Tuhan atau kebenaran? Apakah kemuliaan Allah ada dalam diri mereka? Tentu jawabannya tidak ada. Ya. Oke. Mari kita akan bersama-sama, kita akan melihat firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya, dalam sorotan tema kita yaitu kemuliaan Allah di tahun 2024 ini ya. Dan pagi ini kemuliaan Allah ada dalam pelaku kebenaran. Dan sebagai nats, pengantar pembimbing Alkitab kita terambil dari Yesaya 64 ayat yang kelima. Dan kepada sahabat kita, kekasih Tuhan, Ibu Rosalin dari Jerman, akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ini. Ya, shalom semuanya. Ya, Terima shalom. kasih Pak John. Yes, amin. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Yesaya 64 ayat yang kelima. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian perhatikan ayat ini ya. Dari ayat ini kita mengenal ada dua tipe manusia. Yang pertama dia adalah orang yang melakukan kebenaran. Itulah pelaku kebenaran. Amin ya. Haleluya. Alkitab berkata, engkau ini adalah Tuhan. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar. Jadi ini tipe manusia yang pertama ya. Dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan, saudaraku. Jadi pelaku kebenaran itu akan membuat Tuhan menyongsong dia, Tuhan menyambut dia. Dan kemudian dia ini akan ditunjukkan jalannya oleh Tuhan. Oleh apa? Melalui apa? Firman Tuhan. Jadi firman itu sebagai pelita bagi kakinya dan terang bagi jalan hidupnya. Dengan kata lain, firman itu adalah penunjuk jalan ya. Firman itu menjadi peta dalam kehidupan dia menjalani hidup ini. Tapi ada tipe manusia yang kedua, dikatakan sesungguhnya engkau ini murka. Kenapa Tuhan murka? Ya Tuhan murka, alasannya sebab kami berdosa. Nah orang yang berdosa itu siapa? Orang yang tidak menjadi pelaku kebenaran. Paham ya Bapak Ibu? Orang yang tidak menjadi pelaku firman, artinya orang yang melanggar firman. Orang yang menentang firman. Ya, orang yang mengabaikan firman, membuat Tuhan itu murka. Ya, Saudaraku, terhadap engkau kami memberontak. Nah ini orang yang memberontak ini orang yang tidak menjadi pelaku akan kebenaran, akan firman. Saudaraku, dulu kita seperti itu. Ya, kita ini berdosa, kita ini memberontak. Dan kita tidak menjadi pelaku firman, pelaku kebenaran sehingga membuat Tuhan murka. Tapi setelah kita bertobat, kita benar-benar sadar dan kita mau mengikuti apa yang Tuhan katakan, ya saudaraku, sehingga Tuhan itu menyongsong kita, Tuhan menyambut kita seperti anak yang terhilang datang kepada bapaknya dan bapaknya menyambut dia dengan sukacita. Amin ya. Dan kemudian orang-orang yang mengingat akan firman yang Tuhan selalu berikan kepada dia, Tuhan tunjukkan sebagai penunjuk arah langkah hidupnya. Saudaraku, Tuhan itu selalu menyambut dia ya. Itulah orang-orang yang menjadi pelaku kebenaran. Amin. Nah, mari kita lihat bagian penting ini, saudaraku. Saudara, kemuliaan Allah dinyatakan dalam pelaku kebenaran, ya, pelaku kebenaran yang melakukan apa yang benar dan kemudian dia mengingat akan firman Tuhan. Sebagai apa? Firman Tuhan sebagai apa, saudara? Sebagai penunjuk jalan
baginya. Jadi kita ini butuh seseorang atau pribadi yang menuntun kita supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak salah arah, ya, kita tidak terhilangan bagaimana petunjuk-petunjuk Tuhan, kita mengikuti firman Tuhan. Makanya kita beruntung sekali, setiap hari di dalam ibadah gereja CLCC itu ada ibadah online seperti ini, baik pagi maupun malam. Jadi kita ini mau tahu Tuhan bahwa kita ini kemana, kita ngerti, ya saudaraku. Nah, di tahun 2024 ini apa yang kita bicarakan, apa yang kita renungkan sama-sama, sehingga kita benar-benar paham betul tentang yang namanya kemuliaan Allah di tahun 2024 ini. Sehingga kita benar-benar bukan cuma mendengar tentang kemuliaan Allah, tapi kita mengerti, kemudian kita melakukan dan kita mengalami kemuliaan Allah itu. Amin ya. Dan hal ini dapat kita pelajari di dalam Kisah Para Rasul pasal 25, saudaraku, ayat yang ke-25 sampai 27 ya. Pagi ini kita akan menyelesaikan Kisah Rasul pasal 25, nanti malam kita masuk dalam Kisah Rasul 26 ya. Tanpa terasa Tuhan bawa kita step by step ya, selangkah demi selangkah untuk kita lebih memahami akan firman Tuhan ini. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Amin ya. Itu kerinduan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Katakan sekali lagi. Hanya itu kerinduanku. Oke, ini ada notifikasi masuk, video, audio juga, makanya langsung putus ya, tidak apa-apa. Tapi tetap kita menyenangkan hati Tuhan ya. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, Bapak Ibu sekalian tetap semangat. Amin. Ya, kita sudah sampai di mana? Ini poin itu ya. Ada 3 kebenaran, Pak John. Ya, 3 kebenaran. Puji Tuhan. Semua kita menjadi murid yang baik, yang mendengar, kemudian ya melihat, memahami ya, itu murid yang baik. Apalagi mencatat, wow, luar biasa. Oke, mari kita lihat 3 kebenaran ya tentang siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam pelaku kebenaran. Mari kita akan lihat ya. Ini dia. Ada 3 kebenaran ya tentang siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam pelaku kebenaran. Oh, belum muncul ya, sebentar. Haleluya. Oke. Praise the Lord. Ya. Ya, mari kita lihat. Oke. Ciri yang pertama dari orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam pelaku kebenaran, mari kita lihat. Yang pertama siapa dia? Dia adalah orang percaya yang apa, Saudara? Ini dia. Yang menyatakan ya, menyatakan kebenaran. Menyatakan kebenaran yang benar ya. Bagi orang benar melalui orang kunci. Orang kunci itu adalah Sang Penguasa. Saya ulangi sekali lagi. Menyatakan kebenaran yang benar bagi orang benar melalui
orang kunci, yaitu sang penguasa. Kita lihat ayatnya ya, Kisah Rasul 25 ayat 25. Ya, Kisah Para Rasul 25 ayat 25. Tetapi ternyata kepadaku bahwa ia tidak berbuat sesuatu apapun yang setimpal dengan hukuman mati, dan karena ia naik banding kepada kaisar, aku memutuskan untuk mengirim dia menghadap kaisar. Amin. Amin. Jadi ini kesaksian Festus. Festus ini adalah orang menjadi penguasa di dalam daerah dia, tapi di atasnya itu kan ada kaisar, ada raja ya. Jadi ini Festus sedang menceritakan kehidupan Paulus di hadapan raja. Dengan kata lain, Festus ini Tuhan pakai dia untuk membela Paulus, orang benar itu ya, hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Jadi saudara, kalau kita ingin pelajari tentang kemuliaan Allah di dalam pelaku kebenaran, nah ciri yang pertama dari pelaku kebenaran itu dia menyatakan kebenaran ya. Dan mungkin pelaku kebenaran itu dia menyatakan kebenaran yang palsu ya, kebenaran yang semu. Dia pasti menyatakan kebenaran yang benar ya. Apa yang benar dibilang benar, apa yang salah dia pasti bilang salah. Itu ciri yang pertama ya. Jadi dia menyatakan kebenaran yang benar bagi siapa? Bagi orang benar. Jadi orang benar itu harus dibela. Kalau orang salah memang tidak bisa dibela sesuatu ya. Yang salah tetap salah. Melalui apa? Melalui orang kunci. Orang kunci ini adalah penguasa, yaitu raja atau kaisar ya, sang penguasa itu. Nah, sampai di sini paham ya Bapak Ibu, itu ciri yang pertama dari kemuliaan Allah dalam pelaku kebenaran. Mari kita lihat yang kedua, ciri yang kedua. Saudara-saudara, siapa orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam pelaku kebenaran? Yang kedua, ciri yang kedua adalah ini. Dia adalah orang yang setelah menyatakan, sekarang dia mengetahui. Ya, saudaraku. Nah, kenapa dia menyatakan kebenaran? Karena dia mengetahui. Ya, mengetahui apa, saudaraku? Mengetahui tidak ada apa-apa yang harus dia tulis kepada sang penguasa, yaitu kaisar, tentang orang benar. Jadi Festus mau buat tulisan-tulisan pelanggaran Paulus itu tidak ada. Paulus tidak ada pelanggaran apapun, tidak ada salah, jadi dia tidak bisa tulis ya. Itu luar biasa. Nah ini ya lah yang Tuhan pakai Festus menjadi alat menolong Paulus di hadapan sang raja, yaitu kaisar ya, saudaraku. Jadi ciri yang kedua dari orang yang mengetahui kemuliaan Allah dalam pelaku kebenaran itu dia mengetahui tidak ada apa-apa yang harus ditulis kepada sang penguasa tentang orang benar. Ya, kita lihat ayatnya, Kisah Rasul 25 ayat 26. Iya. Kisah Para Rasul 25 ayat 26. Tetapi tidak ada apa-apa yang pasti harus kutulis kepada kaisar tentang dia. Itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini kepada kamu semua, terutama kepadamu, Raja Agripa, supaya setelah diadakan pemeriksaan, aku dapat menuliskan sesuatu. Amin. Nah, jadi kapan menulis sesuatu itu harus melalui proses. Proses apa? Pemeriksaan ya, di mana? Di pengadilan itu ya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, jadi inilah ciri yang kedua dari pelaku kebenaran itu dia mengetahui apa? Tidak ada apa-apa yang harus ditulis kepada sang penguasa tentang orang benar itu ya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Saya percaya bahwa Tuhan akan menolong kita semua. Mungkin dosa-dosa yang kita lakukan sudah dicatat oleh Tuhan 1, 2, 3, 4 dosa begitu banyak. Tapi setelah kita bertobat dihapuskan oleh darah Yesus ya. Sehingga kita menjadi orang yang benar-benar merdeka, saudaraku ya. Dan dosa-dosa kita diampuni itu sesuatu yang sangat membahagiakan sekali. Nah, tinggal kita menjalani kehidupan kita ini sebagai orang benar seperti yang dialami oleh Paulus ini. Dia menjadi pelaku kebenaran. Mari kita lihat yang ketiga. Ciri yang ketiga, siapakah dia? Orang yang mengetahui kemuliaan Allah dalam pelaku kebenaran. Yang ketiga, mari kita lihat ciri yang ketiga itu siapa? Dia adalah orang yang mengikuti. Ya, saudaraku. Jadi waktu dia menyatakan karena dia mengetahui, setelah itu dia mengikuti. Dia mengikuti apa? Dia mengikuti aturan hukum, ya. Mengikuti aturan hukum yang berlaku. Aturan hukum yang berlaku atas perkara pada orang benar yang tak bersalah. Orang benar itu tak bersalah. Jadi apa yang benar dinyatakan benar ya, saudaraku. Apa yang salah memang benar-benar dinyatakan salah. Mari kita lihat Kisah Rasul 25 ayat 27.
Ya, Kisah Para Rasul 25 ayat 27. Sebab pada hematku tidaklah wajar untuk mengirim seorang tahanan dengan tidak menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu memang proses hukum itu ada ya di dalam pengadilan itu. Jadi harus ada dakwaan-dakwaan, tuduhan-tuduhan dulu baru bisa mengetahui bahwa orang ini benar apa salah. Dan itu yang Festus lakukan, saudaraku. Jadi saya percaya Tuhan punya cara, dia memakai seseorang yang bernama Festus ini, wali negeri atau wali kota, ya penguasa wilayah daerah itu, untuk membela Paulus di hadapan Raja Agripa, ya. Tapi itu memang cara Tuhan supaya apa? Raja Agripa akhirnya mendengar firman Tuhan yang Paulus sampaikan. Sehingga kalau kita lihat di pasal-pasal berikutnya, itu Raja Agripa dia sampai bilang, Paulus, gila kamu dengan hikmatmu yang luar biasa. Hampir-hampir saja aku menjadi orang Kristen. Karena Paulus bicara tentang kebenaran, saku. Dan Agripa dengar firman Tuhan itu. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Ya, pelajaran yang bisa kita pelajari, bahwa di tengah-tengah persoalan Tuhan punya cara untuk menyatakan kemuliaannya melalui orang-orang sebagai pelaku kebenaran, ya. Kita memberitakan firman, suatu di tengah-tengah situasi yang kita alami tidak baik seperti Paulus ini. Ya, saya bilang orang di penjara itu baik tidak baik, saudaraku. Ya, itu benar-benar tertekan sekali, baik secara kejiwaannya, mentalnya, bahkan juga di dalam fisiknya juga, saudaraku. Ya, tidak baik. Tapi itulah yang Paulus alami, dan itu cara Tuhan untuk Paulus bisa beritakan Injil kepada seorang penguasa, baik raja maupun wali negeri atau wali kota. Mari kita lihat apa hasilnya. Hasil yang pertama ini dia, ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengambil keputusan yang tepat, ya, dan kemudian dihadapkan kepada orang yang tepat, ya, saudara. Saya ulangi sekali lagi, dia mengambil keputusan yang tepat dan dihadapkan kepada orang yang tepat. Nah, Bapak Ibu, pasti masalah itu selesai. Kalau kita ambil keputusan yang tepat dan kita bawa kepada orang yang tepat, maka saya percaya pasti ada jawaban yang benar, jawaban yang tepat yang kita dapatkan pula, ya. Tapi kalau kita salah ambil keputusan lalu kita bawa masalah kita hadapkan pada orang yang tidak tepat, orang yang tidak pas. Nah, itu yang membuat runyam. Itu akan membuat tambah ribet, tambah ruwet, suatu. Jadi banyak orang mengalami hal-hal seperti ini, saudaraku, ya, membuat dia menjadi stres, menjadi depresi. Kenapa? Karena dia tidak ambil keputusan yang tepat dan dia juga tidak, saudaraku, ya, dia membawa kepada orang yang tepat, Bapak Ibu. Nah, orang yang tepat itu siapa? Yang pertama itu adalah Tuhan dulu, Bapak Ibu, ya. Lalu yang kedua, orang-orang yang punya kompetensi, kemampuan, mempunyai skill atau mempunyai pengetahuan untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Ya, Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau orang sakit, saudaraku, kalau dia bawa kepada orang yang tidak tepat, misalnya dia bawa kepada insinyur saudaraku, insinyur mesin, pasti nggak bisa, nggak nyambung, ya. Itu kalau orang sakit ya dibawa ke dokter, dokter akan memberikan obat yang tepat, saudaraku. Kalau mobil rusak, nah itu tidak bisa bawa ke dokter, bawa ke saudaraku? Bawa ke seorang insinyur, ya, seorang yang ahli di dalam bidang itu, saudaraku, ya, mengenai mesin, saudaraku, teknologi. Dia akan ngerti, akan mendapatkan solusi, saudaraku, atas setiap masalah yang terjadi, ya. Itu dia. Oke, sampai di mana, Bros? Ya, di kedua, Pak John. Kedua, ya. Oke, poin yang kedua, ya. Nah, ini dia. Saudara bisa lihat, ya. Silakan bisa diperdengarkan ayatnya. Kisah Rasul 25 ayat 25. Oh ya, yang hasil pertama. Ya, Kisah Para Rasul 5 ayat 25. Tetapi ternyata kepadaku bahwa ia tidak berbuat sesuatu pun yang setimpal dengan hukuman mati, dan karena ia naik banding kepada Kaisar, aku memutuskan untuk mengirim dia menghadap Kaisar. Amin. Jadi itulah siapa orang tepat? Kaisar di sini. Kaisar punya kewenangan, ya. Dia seorang penguasa. Jadi kalau dia sudah menyatakan benar, yang lain nggak bisa gugat apa-apa, saudaraku. Itu luar biasa. Jadi orang yang tepat itu, ya. Jadi kita perlu melihat bahwa Tuhan arahkan kita kepada orang yang tepat ini siapa, ya, saudaraku. Jadi saya percaya kita akan mendapatkan jawaban, ya, dari
setiap persoalan. Yang kedua, kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya. Oh, hasilnya. Kisah Para Rasul 25 ayat 26. Tetapi tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada Kaisar tentang dia. Itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini kepada kamu semua, terutama kepadamu, Raja Agripa, supaya setelah diadakan pemeriksaan, aku dapat menuliskan sesuatu. Amin. Amin. Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya, Kisah Rasul 25 ayat 26 ini, apa yang bisa kita dapatkan hasilnya? Lihat, bagi orang percaya yang taat pada firman, dia dapat menulis apa yang benar setelah keputusan penguasa, ya. Jadi kalau raja sudah memutuskan, nah dia baru menulis di situ tentang bagaimana keputusan raja, apakah orang ini dinyatakan benar, bersalah atau benar, ya. Jadi itu hasilnya, Bapak Ibu ya. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir kita perhatikan, Bapak Ibu. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia dapat mengikuti aturan hukum yang berlaku bagi orang yang benar. Ya, kita lihat Kisah Rasul 25 ayat yang ke-27. Kisah Para Rasul 25 ayat 27. Sebab pada hematku tidaklah wajar untuk mengirim orang tahanan dengan tidak menyatakan tuduhan-tuduhan diajukan terhadap dia. Amin. Amin. Sebab pada hematku, ini Festus bilang ya, di hadapan raja atau kaisar itu, tidaklah wajar untuk mengirim seorang tahanan dengan tidak menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia. Jadi saudara lihat ya, orang-orang yang taat firman itu dia mengikuti aturan hukum yang berlaku. Di setiap wilayah, di setiap negara itu kan ada hukum-hukum yang mengatur itu ya, tentang perilaku masyarakat, dan kalau dia melakukan pelanggaran ada hukumnya yang berlaku. Dia melakukan yang benar ada hukum juga yang berlaku ya. Saudara, jadi inilah kita pelajari tentang kemuliaan Allah dan pelaku kebenaran. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita sekalian. Selama kita benar, Tuhan pasti tolong kita, Tuhan pasti bela kita. Amin ya. Haleluya. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua, dan doa peneguhan firman tadi saya bilang siapa yang berdoa untuk peneguhan firman? Belum ada, Pak John. Oh, belum ada. Oke. Ada sahabat kita di sana, Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua, akan berdoa ya untuk firman Tuhan kita di pagi hari ini. Baik, Bapak Pendeta, shalom buat kita semua. Ya, shalom. Shalom. Halo. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, patut kami memuji menyembah Engkau karena Engkau Allah yang layak dipuji disembah dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kasih kebaikan Tuhan, setia Tuhan menjaga, memelihara, bahkan memberkati kehidupan kami, membawa kami ada di hari baru, di hari ini di waktu Indonesia, bahkan di malam hari waktu Jerman. Kami boleh diberikan kesempatan waktu untuk kami boleh duduk di bawah kaki Tuhan di saat ini. Kami sudah memuji menyembah Tuhan, bahkan Tuhan telah berbicara buat kami lewat hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbonan MA, yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Isi hati Tuhan boleh disampaikan buat kami semua di pagi hari ini. Bagaimana kemuliaan Allah di dalam pelaku kebenaran. Biarlah Tuhan Yesus Roh Kudus menolong kami lewat 3 kebenaran yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbonan MA di pagi hari ini. Menyatakan kebenaran yang benar bagi orang benar, mengetahui tidak ada apa alasan yang harus ditulis kepada sang penguasa dan mengikuti aturan hukum yang berlaku atas setiap perkara. Roh Kudus menolong kami untuk memahami kehendak Tuhan lewat 3 kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar di pagi hari ini, bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan dalam hidup kami segala-galanya, dan segala
permasalahan, segala persoalan yang kami hadapi, kami mau bawa hanya kepada Tuhan yang benar, yang akan menolong kami dan menyelesaikan semua persoalan hidup kami. Bapa di sorga, biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar di pagi hari ini memberkati kehidupan kami. Semua yang hadir di pagi hari ini lewat ibadah Zoom ini. Tuhan berkati akan hamba-Mu, Bapak Pendeta John Sarbunan MA, yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Berikan kesehatan, kekuatan, berikan umur yang panjang. Berkati akan hamba, berikan hikmat, kuasa, pewahyuan, supaya hamba-Mu terus dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, dengan kesetiaan yang Tuhan taruh untuk terus merenungkan firman Tuhan, dan firman itu boleh dibagikan, dikabarkan, disampaikan buat kami semua yang terus ada di dalam persekutuan ini, tapi juga setiap orang yang Tuhan taruh untuk dilayani dan diselamatkan. Berkati keluarga besar Ibu Sinta, bahkan ketiga anak terkasih, bahkan semua keluarga besar dalam kehidupan mereka. Berkat jasmani rohani yang Kau beri dalam kehidupan hamba-Mu bersama dengan Ibu Sinta, bahkan ketiga anak terkasih dan semua keluarga besar dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami terima di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Beli Hukubun untuk doa yang sangat indah. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Amin. Ya, kembali kepada host kita pagi ini, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Haleluya. Terima kasih pada Tuhan Yesus Kristus, ya Bapak Ibu. Kita pagi hari ini boleh menerima berkat firman Tuhan yang baru, yaitu bagaimana kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang benar dalam kehidupan kita, supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah. Yang pertama, kita harus menyatakan kebenaran itu bagi orang-orang di sekitar kita, bahkan kita harus menjadi untuk mengetahui akan kebenaran firman itu dengan baik dan benar, bahkan mengikuti aturan-aturan kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati buat kita semuanya, firman yang taburkan pagi hari ini. Terima kasih Pastor John. Tuhan Yesus pakai lebih dahsyat lagi pelayanannya melalui gereja CLCC ini. Kita semua umat-umat Tuhan ini kita diberkati untuk kita sama-sama bertumbuh di dalam keimanan rohani kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Terima kasih Pastor John. Diberikan umur panjang, sehat, bahkan lagi dari itu diberikan hikmat yang dari surga turun dicurahkan buat Pastor John. Amin. Dalam layanan Pastor John. Tuhan Yesus berkati. Dan juga terima kasih kepada Opa Bruri yang juga tadi sudah doa sebelum firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Opa Bruri. Semangat Opa Bruri. Malam di Jerman. Kepada Oma Rosalin yang memperdengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Rosalin. Bersama yang ada firman semuanya, ya. Dan kepada Ibu Weli Hukubun juga terima kasih yang sudah doa untuk peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Weli. Salam buat keluarga semuanya yang ada di Papua. Sehat-sehat selalu senantiasa. Amin. Dan kita akan masuk ke selanjutnya, yaitu doa profetik. Doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu. Haleluya. Praise the Lord. Amin. Ya, terima kasih Pak Lukas. Terima kasih sekali. Saya kaget. Padahal saya sudah bangun 2:30 ketiduran lagi. Luar biasa Pak Lukas. Ya, saya akan menyampaikan doa profetik. Shalom. Kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa profetik, kita amini dengan I receive. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini
dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut berteluk dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik bagi Gereja CLCC Eveliting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan Gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umat-Nya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Yes. Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarpunan juga. Luar biasa. Kasih bangun saya semuanya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Lukas. Silakan Pak Lukas. Haleluya. Terima kasih Bu Joyce buat doa profetik yang dinaikkannya buat kita semua bangsa negara dan gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati. Salam untuk keluarga semua yang ada di Sidoarjo. Semangat terus di dalam pelayanan kita bersama-sama. Amin. Amin. Oke, kita akan masuk ke selanjutnya yaitu pengumuman info gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Bapak Bruri Tikoalu dari Jerman. Waktu dan kesempatan saya persilakan Bapak Bruri. Ya, terima kasih kesempatan diberikan oleh Pak Lukas. Sama-sama. Semuanya selamat pagi. Ya, shalom. Ya, oke. Silakan Pak Bruri. Ya. Belum. Ya. Ya. Sekarang tibalah kita untuk memberitakan pengumuman
Pengumuman info gereja CLCC, persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Turun Mazmur sebentar. 4 ayat 6, persembahkan korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC di 0331 268 atau via rekening OVO Gereja CLCC di 0813 306 929 atas nama Marius Yohanes. Hadirlah ibadah CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan di waktu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, MC 68 Pondok Chandra Indah, Surabaya Selatan. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 08596427 7805. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Februari 2024, Pastor John Sarbonan Emma dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 24 bulan 2 2024, Bapak Sony Tikualu, putra Bapak dan Ibu Bruri Tikualu, Germany. Tanggal 25 bulan 2 2024, Saudara Sophia Tikualu, cucunya Bapak dan Ibu Bruri Tikualu, Germany. Siapa lagi menyusul info gereja CLCC? Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. 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 Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Bruri Tikoalu, orang tua kita dari Jerman. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bu Rosalin. Amin. Terima Amin. kasih Terima Pak kasih, John. Pak John. Sama-sama. Amin. Iya, terima kasih Bapak Bruri yang sudah menyampaikan pengumuman gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati bulan Februari, Amin. bulan kebahagiaan buat Opa dan Oma Bruri ya, anak dan cucu berulang tahun di Amin. bulan Februari. Tuhan Yesus berkati semuanya. Haleluya. Ya, terima kasih pada semua yang telah mendoakan Iya. atas ucapannya.
Amin. Sama-sama. Iya. Dan kita mengucap syukur pada Tuhan pada pagi hari ini. Ibadah kita pagi hari ini akan selesai. Dan saya sekali lagi sebagai host mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang bertugas pelayanan pagi hari ini, kepada Ibu Joyce. Sekali lagi terima kasih Ibu Joyce. Putirai, salam buat keluarga semua yang ada di Sidoarjo. Tuhan Yesus berkati. Bapak Bruri Tikualu juga terima kasih. Bersama Omar Rosalin yang ada di Jerman. Selamat malam, nanti sebentar akan istirahat. Tuhan Yesus berkati. Salam buat keluarga semua yang ada di Jerman. Anak, mantu, cucu semuanya sehat selalu. Diberkati selalu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kepada Ibu Weli juga terima kasih Bu Weli. Salam buat keluarga yang ada di Papua. Tuhan Yesus berkati Bu Weli. Ibu Melewati juga terima kasih Bu Melewati. Terima kasih, amin. Ya, Ibu Weli salam buat semuanya yang ada di Papua. Ibu Meliawati juga terima kasih. Meliawati. Ibu Sinta, Johan, adik James, adik Cindy, Tuhan Yesus berkati juga. Tuhan Yesus bersama keluarga besar Pastor John Sarbunan juga terima kasih atas pelayanannya buat kita semuanya pada pagi ini. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau dukungan doa bisa menulis melalui layar chat di depan monitor dan nanti akan kita sama-sama berdoa untuk setiap doa pergumulannya. Dan saya akan kembalikan kepada Pastor John Sabunan untuk doa berkat buat kita pada pagi hari ini. Saya persilakan Pastor John. Ya, terima kasih Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo yang telah memimpin ibadah kita pagi ini sebagai host dari awal ya sampai acara ini akan berakhir. Mari Bapak Ibu kita akan bersatu dalam doa dan bila mana Bapak Ibu yang dalam ya Bu Beli silakan. Ya, Bapak Pendeta minta doa buat Ibu Sinta yang ada masuk opname di rumah sakit. Ya. Kemarin. Bu Sinta siapa? Istrinya Pak Wahyu. Oh, istrinya Pak Wahyu. Oke. Ya, baik. Ya, kita doakan ya supaya Tuhan tolong. Terima kasih untuk infonya Bu Beli. Amin. Jadi Bu Sintanya ini Bu Sinta ini ya keponakan Ibu Weli di Jayapura, Papua. Tadi juga kita doakan juga ada info tadi Ibu Sinta info saya itu ada ini adik ipar tadi ada masuk rumah sakit juga karena ini sedikit ada insiden ya kecelakaan. Jadi tadi Ibu Sinta bawa ke rumah sakit, kita doakan supaya semua dalam perlindungan Tuhan ya. Amin. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bawa hidup kita kepada Tuhan Yesus di pagi hari ini. Haleluya. Oh Yesus, Engkaulah penolong, Engkaulah penyembuh, Engkaulah pemulih bagi setiap orang yang sungguh menaruh iman, pengharapan, dan kasih-Nya kepada Tuhan. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, sembuhkan Ibu kita di rumah sakit Jayapura, Papua. Sembuhkan dia, maka sembuh dia, sembuhkan dia, maka dia pulih, sehatkan dia, maka dia sehat. Tolong dia, maka dia akan mengalami Tuhan, pertolongan Tuhan secara ajaib, secara supernatural dalam nama Yesus. Juga berdoa pagi ini untuk Pak Wahyu juga yang akan, oh Tuhan Yesus, masuk ke anggota Dewan Legislatif di DPRD Kota Jayapura, Papua. Tuhan atur semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami doakan kesehatan Bu Weli, kami doakan untuk kesehatan cucu-cucunya, ponakan-ponakannya, Tuhan sembuhkan mereka, baik Ibu, oh Tuhan Yesus, kami berdoa dalam Ibu Erni, Ibu, oh Tuhan Yesus, Ibu Erna, Tuhan sembuhkan mereka, juga untuk Pak John, oh Tuhan Yesus sembuhkan dia, Hukubun, berdoa juga semuanya Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Terima kasih, ini doa kami kepadamu untuk anak Arsenio, oh Tuhan cucu Bu Weli, anak dari Pak Wahyu dan Ibu Sinta, sembuhkan dia, pulihkan perkembangan pertumbuhan berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu untuk Bu Weli sendiri,
Mendoakan untuk masalah jantung sudah kembali stabil, normal, tidak ada yang menakutkan, tidak ada yang membahayakan, tidak ada yang mengkhawatirkan, semua aman dalam perlindungan Tuhan. Karena setiap orang yang melakukan yang benar, Tuhan Engkau melindungi, Engkau menyertai. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami juga berdoa Bapa, percaya kuasa Tuhan sudah bekerja menolong Bu Weli di hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami juga berdoa untuk juga Ibu Emma yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan tolong dia, berikan dia belas kasihan, berikan dia pertolongan, berikan dia kasih anugerah-Mu dalam hidupnya. Terima kasih, kami percaya Tuhan Yesus ada rencana Tuhan yang besar, ada rencana Tuhan yang indah atas Ibu Emma. Dalam nama Yesus kami juga berdoa saat ini menyerahkan Pak Lukas yang sudah memimpin ibadah ini sebagai host. Tuhan kuatkan dia, teguhkan hatinya, kuatkan imannya dalam nama Yesus. Untuk menjalani kehidupan ini hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun berganti tahun. Kami percaya setiap hari anugerah-Mu makin bertambah-tambah dalam hidup Pak Lukas. Terima kasih Tuhan, biarlah tangan Tuhan, tangan yang berlubang paku itu menjamah dan menyembuhkan Pak Lukas, memulihkan kesehatannya, berikan dia Tuhan kemenangan, keberhasilan, keberuntungan, berikan dia kemunculan, terobosan-terobosan ajaib di dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam pekerjaan, bisnis, karirnya. Tuhan buat bertambah-tambah dan tidak berkurang-kurang, tetap naik, tidak turun, berhasil, tidak gagal, menang dan tidak kalah, beruntung dan tidak rugi, mengalami kemunculan bukan kemalangan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya ini hamba-Mu, dia biji mata Tuhan. Kami percaya semua jerih payah dalam pelayanan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Terima kasih, beri mereka masa depan penuh harapan, baik Pak Lukas dan putrinya, adik Kesia Temi, setelah dia menyelesaikan studi di dalam Tuhan perkuliahannya, dia boleh lulus dengan baik, dan dia juga bisa bekerja di tempat yang tepat. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, terpuji-pujilah Tuhan, lindungi mereka semua di Sidoarjo. Dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk Ibu Joyce Putirai, memberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, kebaikan, belas kasihan, kesembuhan, mujizat ajaib terjadi atas tubuh Ibu Joyce. Tidak ada lagi darah tinggi, tidak ada lagi vertigo, tidak ada lagi apapun yang mengganggu kesehatannya, sebab tubuhnya adalah bait Allah, bait Roh Kudus, rumah Tuhan, tempat mujizat tinggal, tempat kuasa Tuhan tinggal di dalamnya, bukan penyakit. Dalam nama Yesus, segala penyakit dan kelemahan sudah dipatahkan oleh kuasa darah Yesus saat Engkau mati di atas kayu salib. Terima kasih Yesus, ini doa kami kepadamu, sehingga Bu Joyce dipulihkan, dibebaskan, menjadi sehat, menjadi kuat, menjadi lebih bergairah dengan Tuhan. Terima kasih, yang percaya akan ada terobosan-terobosan, akan ada jalan keluar atas masalah yang terjadi, satu persatu akan terselesaikan, badai hidup akan berlalu. Kami ucap syukur buat pekerjaan Tuhan sudah berikan bagi Pak Umar suaminya, memberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, proteksi, lindungi dia dari segala serangan-serangan roh jahat, dari gangguan-gangguan kuasa gelap di dalam nama Yesus. Baik itu santet, sihir, mantra, pelet, tenung, ilmu campi-campi tidak akan membahayakan, tidak ada yang bisa menembus, karena kami percaya di dalam doa-doa mereka, oh Tuhan, doa kita semua ada perlindungan Tuhan yang membungkus Bu Joyce keluarga bersama dengan suami, anak, mantu, cucunya, semua menjadi murid Tuhan, akan belajar firman yang benar seperti Bu Joyce menjadi murid Tuhan. Kami percaya suami dan anak-anaknya juga akan belajar akan firman yang benar. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Tuhan akan mencukupi segala kebutuhanmu Bu Joyce, Tuhan akan menyediakan semua yang kau butuhkan, yang kau perlukan. Jangan takut, jangan susah, jangan khawatir, serahkan semua kepada Tuhan. Dia yang memelihara engkau tidak untuk selama-lamanya, dibiarkannya orang benar itu goyah. Itu janji Tuhan bagimu. Pegang setiap akan janji Tuhan, perkatakan akan firman, itu adalah kuasa, itu adalah mujizat, itu adalah kemenanganmu, itu adalah kehidupanmu. Dan percaya apa yang kau ucapkan dengan iman pasti terjadi dalam nama Yesus. Tahun 2024 semua yang hadir akan melihat kemuliaan Allah. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua terkasih Bapak Bruri dan Ibu Rosalin, orang tua kami yang sudah Tuhan Yesus besertai mereka hingga hari ini. Tuhan lindungi terus, oh Tuhan, sepanjang waktu ini. Kalau sebentar mereka akan beristirahat, biarlah Engkau berikan istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak dalam perlindungan
perlindungan Tuhan dalam damai surgawi. Tuhan, jauhkan dari segala gangguan, musibah, bahaya, bencana apapun. Tuhan, sertai mereka, mereka adalah biji mata Tuhan. Dan pakailah mereka Tuhan menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk menjadi, oh Tuhan, berkat dan kesaksian nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, cukupi segala yang mereka butuhkan, mereka perlukan, oh Tuhan, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Kami percaya rezeki tidak akan pernah berkurang, rezeki akan selalu ditambahkan, akan ditingkatkan, akan selalu mengalami pelipat gandaan di dalam nama Yesus dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan, buka sumber-sumber berkat lebih banyak di dalam kehidupan mereka. Manusia boleh menutup 1-2, Tuhan membuka lebih banyak lagi di dalam nama Yesus. Tuhan, apa yang sudah diambil oleh musuh dari hidup mereka, Tuhan kembalikan itu. Kami percaya kuasa Tuhan akan bekerja menolong Pak Bruni Bu Rosalin, hiburkan selalu di hari tua mereka, di saat mereka susah dan sedih, di kala mereka lemah, kuatkan, bahkan sembuhkan mereka saat mereka dalam terganggu kesehatannya. Tuhan, lindungi mereka kemanapun, dimanapun mereka berada, jauhkan ya Tuhan dari segala gangguan yang ada. Berkati dan sembuhkan juga Ibu Sandra, oh Tuhan, Pak Sony bersama putrinya yang berulang tahun di hari kemarin. Tuhan, berkati mereka yang sudah dirayakan oleh keluarga besar, oh Tuhan, di Jerman. Tuhan, berkati juga, berkati Ibu Shirley dan keluarga, berkati Ibu Sarah dan keluarga. Rencana pernikahan Bu Shirley kami doakan bulan Agustus tanggal 17 semua bisa berjalan dengan baik. Kami doakan, ini doa kami kepadamu. Kami juga berdoa juga untuk ya Tuhan Yesus, kedatangan Pak Bruni Bu Rosalin akan tiba di Indonesia di bulan depan. Tuhan, atur semuanya tepat pada waktunya mereka boleh tiba, dan semua dokumen-dokumen yang diperlukan Tuhan sediakan. Semua urusan-urusan yang akan sedang mereka sudah agendakan, Tuhan tolong semua dapat berjalan dengan baik, dengan orang-orang yang tepat, orang-orang kunci yang Kau beri untuk menolong mereka ya Tuhan. Dalam urusan tanah yang mau dijual, Tuhan berikan pembeli dengan harga yang terbaik, harga yang memuaskan. Terima kasih. Dan pun kalau nanti mereka setelah di Indonesia, mereka pulang kembali ke Jerman, Tuhan pertimbangkan dengan selamat kendaraan yang mereka tumpangi, baik darat maupun udara. Tuhan sertai dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Semua yang hadir di pagi hari ini kami percaya sudah menerima berkat dari Tuhan. Teman-teman kami yang tidak sempat masuk hari ini oleh karena gangguan kesehatan mereka, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan Pak Frans Angki, sembuhkan Pastor Cornelis Ismail, sembuhkan juga Tuhan Ibu Linda Effendi, sembuhkan juga Cinyo yang ada di Nganjuk ya Tuhan, sembuhkan matanya Pastor Cornelis Ismail. Tuhan sembuhkan juga Pak Teni, oh Tuhan Kontesa, sembuhkan dia Tuhan. Sembuhkan Bapak dalam sakit ginjal, batu ginjal, Tuhan sembuhkan. Makasih, sembuhkan juga Pak Kim Sun, oh Tuhan suami dari Ibu Wace, Tuhan sembuhkan. Terima kasih. Sembuhkan juga Bu Nini Arawati, sembuhkan juga cucunya Dave Samuel, Tuhan sembuhkan. Percaya juga Tuhan sembuhkan Ibu Ongkyo Kim dan teman-teman semua yang hadir. Kami doakan Tuhan akan bawa mereka lebih banyak lagi. Kami berkata lebih banyak lagi, dilipat gandakan. Bukan cuma puluhan orang, bukan cuma ratusan. Kami percaya akan mencapai ribuan, bahkan jutaan orang akan datang kepada Yesus. Kami doakan seperti Tuhan apa yang dialami Paulus lewat masalah yang terjadi. Tuhan izinkan dia bisa beritakan Injil kepada seorang penguasa kaisar, oh Tuhan Yesus, yang bernama Agripa. Kami doakan Tuhan pakai kami semua yang hadir di pagi hari ini, oleh karena kami ini adalah pelaku kebenaran, dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan tahun 2024 ini. Kemuliaan dinyatakan bagi setiap keluarga-keluarga yang hadir. Diberkati keluarga Pak Lukas, diberkati keluarga Bu Joyce, diberkati keluarga Pak Bruni Bosalin, diberkati keluarga Bu Willy Kubun, diberkati keluarga kami ya Tuhan, berkati keluarga Bu Sinta, keluarga Tuhan Ibu Meliawati, semua ya Tuhan yang hadir di pagi ini, keluarga Bu Willy Kubun sudah diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita, berkati kebaktian nanti malam, berkati kebaktian besok pagi, berkati kebaktian sepanjang minggu ini, bahkan pada tanggal 2 di tempat Ibu Linda Effendi, Engkau sudah sembuhkan dia, sudah pulihkan keuangan, ekonomi, bisnis, karirnya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Bapak, sebelum kami berpisah, kami tak lupa firman-Mu memberkati bangsa Israel. Siapa yang memberkati mereka, dia akan diberkati. Tuhan, kami berkati bangsa Israel. Mereka biji mata Tuhan, umat kesayangan-Mu, berkati mereka. Dalam nama Yesus, dan kami siap menerima berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan dalam hidup kita sekalian. Mari Bapak Ibu, tangan-Mu ada kuasa Tuhan. Kuasa yang menyembuhkan, memulihkan, memberkati, beri kekuatan, kemenangan bagi saudara saya.
Mari terima berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin. Sama-sama, Terima kasih, Tuhan berkati Pak Dok. Lukas, ya Bro Salin, Pak Bruli. Tuhan berkati Terima Bu Joyce, Bu kasih Beli. Bapak Pendeta. Sama-sama, Bu Beli. Doanya, pelayanannya. Amin. Tuhan berkati Bapak Lukas. Ya. Ibu Joyce, Pak Ruri, selamat istirahat. Terima kasih Bu Joyce, Pak Lukas, Bu Sinta, Bu Ibu Ya. Shalom buat kita Bu semua. Willy. Ya, God bless you all. Amin. amin. Sayonara. Sayonara, Lakers Lape. Nah, dankjewel. Dankjewel. Oke. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Amin. God bless you all. Ya.